Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dalam tema 15 kiat panjang umur dari buku karya Syekh Abdul Salam As-Suwair hafizallahu ta'ala. Di kesempatan kali ini kita sampai pada kiat yang keenam, yaitu al-mutaba'atu bainal haji wal umrati. Terus silih berganti antara haji dan umrah. Setelah haji kemudian umrah, setelah haji kemudian haji lagi, setelah umrah kemudian umrah lagi. Diatkan oleh Darqutni dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati. Hendaklah kalian berkesinambungan melakukan ibadah haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil khabatha, karena dua amal ini meniadakan kotoran wa dzunuba dan dosa, sebagaimana api meniadakan kotoran atau karat besi. Wa innahuma, dan keduanya itu memanjangkan umur. Tambahan ini yaitu memanjangkan umur itu bersendirian diriwayatkan oleh Sufyan ibnu Uyainah, dan para ulama hadis punya pembicaraan khusus tentang rawi ini. Intinya maka menyambung umrah dengan umrah berikutnya, haji dengan haji berikutnya adalah minal umuril fadilah, di antara perkara yang istimewa tanpa ragu. Dan terdapat dalam hadis yang telah dikutip bahwasanya keduanya itu memanjangkan umur. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qala, Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya seorang hamba yang telah aku sehatkan badannya, kulapangkan rizkinya, lantas berlalu baginya 5 tahun dia tidak datang menemuiku, lamahrumun, sungguh dia adalah orang yang rugi dan celaka. Maka berdasarkan hadis ini, minimal seorang itu setelah 5 tahun dia haji lagi, kalau mampu ya. Setelah 5 tahun dia haji lagi atau umroh lagi. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam hadis qudsi yang agung ini, yang merupakan hadis yang sahih sanadnya, bahasanya seorang yang telah melalui 5 tahun tidak datang ke rumah Allah dengan status berhaji ataukah berumrah, sungguh dia adalah mahrum, orang yang celaka. Dan penjelasan kenapa dia celaka, anna fi dhahabil mar'i, bahasanya kepergian seorang ke rumah Allah dalam rangka berhaji ataukah berumrah itu memiliki pahala yang besar. Ada balasan di dunia, yaitu hilangnya kefakiran dan tambahannya umur, sebagaimana terdapat dalam hadis yang telah lewat dari Umar bin Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kiat panjang umur yang ke-7 adalah isbaghul wudu'i, berwudu secara sempurna. Terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Anas bin Malik, ya Anasu asbiril wudu'a, berwudulah secara sempurna, yatul fi umurika, niscaya umurmu panjang. Dan hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik min nahwi, kurang lebih melalui 9 jalur, 9 sanad. Meskipun Ibnu Abi Hatim menukil dari ayahnya Abu Hatim Ar-Razi, bahasanya sanad-sanad sebanyak ini ala ta'adudiha, meskipun berbilang, tetap adanya kelemahan. Akan tapi Al-Hafidh Ibnu Hajar, Abu Fadl Ali Ibn Ahmad Ibn Hajar rahimallahu ta'ala, beliau punya satu buku khusus, namun masih manuskrip yang ada di perpustakaan Zahiriyah di Damaskus. Di buku ini Ibnu Hajar menelusuri jalur-jalur hadis ini, seakan-akan Ibnu Hajar condong menilai bahwasanya
hadisnya itu kualitasnya hasan atau jayyid atau sanadnya jayyid. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini jika sahih bahwasanya berwudu secara sempurna adalah sebab panjang umur wa madduhu dan sebab panjangnya umur bagi Anas dan orang yang lainnya. Untuk Anas sendiri, Anas radhiallahu anhu Allah panjangkan umurnya sehingga umurnya kurang lebih 100 tahun. Dan sebab panjang umurnya Anas itu ada beberapa sebab. La'allaha barangkali diantaranya adalah karena Anas melaksanakan perintah Nabi SAW untuk berwudu secara sempurna. Dan yang dimaksud dengan wudu yang sempurna adalah seorang itu antusias dan berupaya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dalam berwudu. Artinya dia berwudu sebagaimana wudunya Nabi SAW. Bukanlah yang dimaksud dengan wudu yang sempurna banyaknya air atau banyaknya air wudu yang tidak dibutuhkan. Dalil dalam masalah ini terdapat dalam kitab yang sahih dari Humran bekas budaknya Utsman ibn Affan radhiallahu anhu. Nabi SAW menyampaikan man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian sholat 2 rakaat dan dalam sholat 2 rakaat tersebut dia mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan sehingga la yuhaditsu fihi ma nafsahu, dia tidak ngobrol dengan dirinya sendiri yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lewat. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini bahasanya wudu yang sempurna adalah wudu yang dilakukan oleh Nabi alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Dan terdapat dalam sejumlah hadis yang sahih dari Nabi SAW, Nabi itu berwudu dengan air sebanyak 1 mud. Dan 1 mud itu sepenuh 2 telapak tangan yang dikumpulkan sekaligus. Sedangkan untuk mandi Nabi itu mandi dengan 1 sa'. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. Walamma ja'a ba'du sahabati atau walamma ja'a ba'dul muta'akhim dan tabi'in, ada salah satu orang yang hidup di masa tabi'in mendengar hadis ini dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir dari Nabi SAW. Maka orang tersebut komentar, sesungguhnya air 1 mud untuk berwudu tidak cukup bagiku. 1 sa' itu juga tidak cukup untuk mandi. Mendengar ucapan orang ini, sahabat Jabir radhiyallahu anhu marah dan mengatakan laqad kana yakfi man huwa awfaru minka sya'ran. Air tersebut itu sudah cukup untuk orang yang rambutnya lebih lebat daripada rambutmu, yaitu Nabi SAW. Wal maksudu intinya wudu secara sempurna yang dimaksud dengan wudu secara sempurna adalah mengikuti sunnah Nabi SAW tanpa melakukan tambahan dalam bilangan, ya, maksimal 3, ya, tidak boleh 4, tanpa boros dalam air, tanpa berlebih-lebihan dalam hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam hadis dari Abdullah ibn Abdi Rabbi bahasanya Nabi SAW bersabda, man zada ala dhalik, siapa yang nambah lebih dari itu, yaitu lebih dari 3 kali basuhan, faqad asa'a, sungguh dia telah berbuat buruk. Yaitu sungguh dia telah berbuat buruk dalam wudu. Maka hal ini menunjukkan bahasa yang jadi maksud adalah al-mutaba'ah, adalah mengikuti Nabi SAW. Kemudian yang kedua dalam masalah berwudu secara sempurna, para ulama fikih telah menyebutkan, dan ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala, bahasanya tidaklah disyariatkan mengulang-ulang wudu maratan ba'da maratin, setelah berwudu lagi, kecuali di antara 2 wudu ini diselai oleh hadas atau diselai oleh ibadah yang memang wudu itu disyariatkan untuk itu.
yaitu ibadah-ibadah yang wajib dengan wudhu. Maka tidak boleh seorang itu berwudhu, kemudian setelah 10 menit dia wudhu lagi. Padahal tidak ngapa-ngapain. Maka tindakan semacam ini ala khilafi menyelisih sunnah Nabi SAW. Maka tidak boleh berwudhu setelah berwudhu kecuali satu dari dua hal. Yang pertama mengalami hadas atau melakukan ibadah yang wajib menggunakan wudhu semacam sholat wajib atau semacam sholat, tawaf dan yang lainnya yang disyaratkan padanya wudhu. Inilah makna berwudhu secara sempurna yang Allah Azza wa Jalla akan memanjangkan umur karenanya. Dan di antara hal yang menakjubkan yang pernah aku baca adalah aku baca satu berita. Beritanya adalah ihsaiyah, sensus yang dilakukan di awal-awal tahun 80-an di abad yang telah lewat, yaitu 1900 dan 1800. Kejadiannya di Sin, di Cina. Fadzakara hadzal ladzi dzahaba ila Sin, maka ada seorang yang pergi ke Cina dan wadakar dan dia sebutkan bahasanya salah satu ulama, salah satu pakar ilmu istima, sosiologi di negeri itu yaitu di Cina, menjumpai bahasanya di sebagian daerah di Cina, yaitu di Cina bagian barat, bahasanya orang yang tinggal di daerah ini umurnya panjang-panjang yang lebih dibandingkan bagian-bagian dari Cina yang lainnya. Akhirnya mereka mengkaji apa sebabnya dan mereka meneliti keadaan penduduk ini, bagaimanakah penghidupan mereka, bagaimanakah aktivitas mereka. Fa'idha bi'ulaika al-qaum qaumum muslimun. Ternyata orang yang umurnya panjang-panjang itu adalah muslim. Dan mereka melihat aktivitas kaum muslimin, namun tidaklah mereka jumpai bahasanya kaum muslimin melakukan satu hal yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain di Cina, kecuali bedanya mereka kaum muslimin berwudu. Fakharajat hadi dirasatu, maka studi ini mengeluarkan binatijah satu kesimpulan bahasanya sebab umur panjang mereka penghuni daerah ini yang merupakan kaum muslimin adalah karena mereka membasuh telapak kaki. Dan studi ini disebutkan oleh Syekh Al-Abudi di Rihlatihi dalam perjalanan beliau menuju Cina, yang beliau terjemahkan dari referensi aslinya. Fal maksud intinya adalah fal maksudu min hada, maka maksud dari hal ini adalah mereka menyangka sebab panjang umur adalah membasuh dua telapak kaki. Padahal yang tepat sebagaimana terdapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda kepada Anas, ya Anasu asbiril wudu'a, berwudulah secara sempurna, ya tulu fi umurika, niscaya umurmu akan panjang. Kemudian kiat yang ke-8 adalah ikhtiarul buldan, memilih negeri yang tidak ada wabah padanya dan negeri yang udaranya sehat. Diriwayatkan Imam Malik dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahasanya sungguh satu rumah di daerah Uqbah lebih aku sukai daripada 10 rumah di negeri Syam. Kata Imam Malik di Al-Muwatta, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginginkan bahasanya panjang umur dan umur panjang di daerah Uqbah. Karena Uqbah itu udaranya lebih sehat daripada Syam, dan Uqbah adalah qaryatun, adalah satu perkampungan di mungkin Syarqai, itu di sisi timur Taif. Jaraknya dari Taif kurang lebih 100 kilo.
Jadi adalah qaryatun na'iyah, satu kampung yang jauh dari perkotaan. Kata Abdus Salam Suwair, saya telah mengunjungi kampung ini sebelum 10 tahun yang lewat. Aku sholat di masjidnya. Dan di antara hal yang aneh adalah aku jumpai masjidnya itu penuh dengan orang-orang yang sudah sepuh. Atau ini nafihi. Orang yang memang sudah tua renta. Maka ketika aku tanyai mereka tentang umur mereka, maka pada saat itu aku mengetahui benarnya informasi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mayoritas mereka menjawab bahasanya umur mereka itu lebih dari 80 atau 90 tahun. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang kampung Uqbah. Bahwasanya kampung ini lebih sehat udaranya meskipun dia terletak di ujung Hijaz antara dia dengan Najd. Jarak yang jauh dan Uqbah adalah satu kampung kecil namun terkenal. Kemudian kiat yang ke-9 adalah suna'iul ma'ruf wal ihsan ilan nas. Suka berbuat baik kepada orang lain, suka berbuat baik dan menolong orang, dermawan kepada orang dengan harta, dengan pangkat, dengan waktu, dan dengan aktivitas atau tenaga dan yang lainnya. Terdapat dari Ali ibn Abi Thalib radhiallahu anhu, beliau mengatakan as-sadaqatu ala wajhiha, sedekah sedekah yang tepat sasaran, berbuat baik, berbakti pada kedua orang tua dan suka berbuat baik, itu akan mengubah kesengsaraan menjadi kebahagiaan dan menambah umur dan menjaga dari kematian yang jelek. Maka siapa yang suka berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada mereka, kemudian berkorban dengan pangkat dan kedudukannya, dengan hartanya, dengan waktunya, dan dengan aktivitasnya untuk menolong orang yang kesusahan, menolong orang yang susah, maka ini adalah termasuk berbuat baik yang Nabi jelaskan. Kalau tindakan ini akan menjaga dari masari as-su', dari kematian yang jelek. Fa fi dzalika sababun, maka dalam hal ini terdapat sebab dengan izin Allah tentunya untuk panjangnya umur dan panjangnya umur. Kemudian kiat yang ke-10 adalah sedekah. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi SAW. Dalam banyak hadis sanadnya sebagiannya menguatkan yang lain, sehingga hadis ini adalah hasan li ghairihi. Bahasanya Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu taqi masari as-su'i. Sedekah itu akan menjaga dari kematian yang jelek. Demikian juga tadi telah kita baca perkataan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sedekah yang tepat sasaran, berbakti kepada orang tua, suka berbuat baik, itu akan mengubah kesengsaraan menjadi kebahagiaan dan menambah umur. Maka memperbanyak sedekah, yaitu sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Kalau sedekah wajib itu tidaklah seorang itu merasa berjasa padanya, dan sedekah wajib sama dengan zakat. Maka sedekah sunnah terdapat dalam hadis ini itu bisa memanjangkan umur dan menambah umur. Dan terdapat dalam masalah ini satu kisah yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Dan kita mengetahui bahasanya berita yang dinukil dari Bani Israel itu menurut para ulama ada 3 kategori. Yang pertama, berita yang berasal dari Bani Israel yang wajib ditegaskan kalau itu benar. Itulah berita dari Bani Israel yang berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW atau terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, informasi Bani Israel yang tidak boleh diriwayatkan, tidak boleh dikutip, dan tidak boleh dipercaya, itulah
yang diriwayatkan dengan sanad yang palsu dan bohong. Yang ketiga, informasi dari Bani Israel yang dikomentar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisu an Bani Israel wala haraja. Silahkan kalian bercerita tentang Bani Israel dan tidak mengapa, akan tapi jangan percaya dan jangan dustakan. Dan informasi Bani Israel yang statusnya seperti ini boleh diceritakan. Itu ada dua macam. Yang pertama berasal dari Muslim yang dulunya ahli kitab. Contohnya Wahab bin Munabi, Ka'ab al-Ahbar dan yang lainnya. Termasuk juga Abdullah ibn Salam, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, ada nukilannya dari riwayatnya namun sanadnya dhaif dengan dhaif yang ringan atau bisa tertutup dengan sanad-sanad dhaif yang lainnya. Maka ini juga termasuk berita dari Bani Israel yang boleh diceritakan. Nah, termasuk dalam hal ini diriwayatkan oleh At-Tabrani fi kisah dalam satu kisah yang terjadi di masa Isa putra Maryam alaihissalam. Fa inna qila fa inna ruya diriwayatkan oleh At-Tabrani Abu Sulaiman bahasanya Isa putra Maryam alaihi wa ala nabina afdhalus salati wa atamu taslim, beliau dilewati oleh sekelompok orang. Mereka pergi untuk mencari kayu bakar. Isa putra Maryam kemudian mengatakan, salah satu kalian akan mati di malam ini. Maka mereka pergi menempuh jalannya cari kayu bakar. Maka tatkala datang waktu Isya, yaitu nihayatul yaum yang merupakan akhir hari, mereka kembali melalui jalan itu yang sama. Dan mereka melewati Isa putra Maryam. Ternyata Isa kemudian melihat mereka, ternyata jumlah mereka sama seperti kemarin. Sama seperti tadi, tidak ada satupun yang berkurang. Tidak ada satupun dari mereka yang mati. Falamma ja'u ila Isa, maka tatkala mereka datang menemui Isa putra Maryam alaihissalam memanggil mereka. Faidah mahum ternyata bersama mereka satu ikat kayu bakar yang dibawa oleh salah satu mereka di punggungnya. Maka Isa kemudian mengatakan, belah kayu bakar ini atau buka kayu bakar ini. Setelah dibuka ternyata ada ular hitam yang mematikan. Fakharajat, maka dia keluar dari antara kayu-kayu bakar, kayu-kayu kering. Dia kemudian berjalan pelan-pelan. Allah Azza wa Jalla menyelamatkan orang itu minha, dari ular yang mematikan. Isa putra Maryam menoleh kepada orang itu yang membawa satu ikat kayu bakar yang ada padanya ular. Namun ularnya ternyata tidak menggigitnya. Isa bertanya, ma fa'alta? Apa yang telah kau lakukan? Maka orang tersebut mengatakan, ini indama kharajtu ma'aka, ketika aku berangkat bersamamu, bersamaku satu potong roti. Lantas ada seorang pengemis yang lewat, ku masukkan sepotong roti itu ke dalam air, kemudian ku berikan kepadanya, lantas dia memakannya. Faqala Isa ibn Maryam, maka Isa putra Maryam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memanjangkan umurmu karena sebab satu potong roti itu. Nah, maka ada panjang umur gara-gara sedekah. Wahadal khobaru, maka informasi ini bukti benarnya riwayat dari Nabi SAW bahasanya sedekah itu akan menjaga dari kematian yang buruk. Demikian juga terdapat dari Ali bahasanya sedekah itu bisa menambah umur. Ya, demikian ya 5 kiat panjang umur yang kita bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.